Malam itu, suasana kontrakan sederhana di pinggir kota terasa begitu sunyi. Hanya terdengar suara kipas angin berputar pelan, sesekali diselingi suara motor yang lewat di jalan depan rumah. Rina duduk sendiri di ruang tamu, menatap layar ponsel dengan wajah kosong. Jari-jarinya hanya sesekali menggulir layar, membuka pesan dari beberapa grup WhatsApp yang isinya tak begitu penting. Entah kenapa malam itu ponselnya terasa lebih hampa dari biasanya. Suaminya, Arman, baru saja berangkat dinas keluar kota. Katanya 3 hari lagi baru pulang. Sejak awal menikah, Rina sudah terbiasa ditinggal. Arman memang sering ditugaskan keluar kota, kadang seminggu, kadang hanya beberapa hari. Awalnya semua terasa biasa saja, tapi entah kenapa, malam itu terasa berbeda, ada rasa sepi yang begitu menusuk. Rina menghela napas panjang, lalu merebahkan tubuhnya di sofa tua yang kainnya sudah mulai pudar. Lampu ruang tamu yang agak redup membuat suasana semakin muram. Ia menoleh ke arah meja, melihat foto pernikahannya dengan Arman yang dipajang di figura sederhana. Senyumnya di foto itu terlihat begitu bahagia, seakan dunia hanya milik mereka berdua. Namun kini, setelah bertahun-tahun menikah, ada rasa asing yang tak bisa ia jelaskan. Arman masih suaminya, masih orang yang ia cintai, tapi ada jarak yang sering kali terasa lebar ketika ia ditinggal sendirian. Ia bangkit perlahan menuju dapur, kakinya menyeret sandal rumah, menimbulkan suara gisekan pelan di lantai keramik yang sudah banyak retak kecil. Ia mengambil gelas, menuangkan teh celup, lalu menyeduh dengan air panas. Uap tipis mengepul, membawa aroma teh yang menenangkan. Ia berharap hangatnya bisa meredakan hatinya yang gelisah. Tapi meski teh itu menenangkan tenggorokannya, pikirannya tetap berkecamuk. Rina duduk di kursi dapur, menatap kosong ke arah jendela yang gelap. Bayangan akan kesepian dan rasa jenuh membuat dadanya terasa sesak. Dalam hati, ia berkata lirih, "Kenapa ya? Setiap kali Arman pergi, rumah ini rasanya kosong banget, kayak nggak ada hidupnya." Ia mencoba menghibur diri dengan menyalakan televisi, tapi acara malam itu tak menarik perhatian. Suara televisi hanya menambah kebisingan tanpa arti. Di saat seperti itu, suara ketukan pelan terdengar di pintu depan. Rina terkejut, hampir saja gelas di tangannya tumpah. Ia menoleh cepat, menajamkan telinga. Ketukan itu terdengar sekali lagi, pelan tapi jelas. "Siapa malam-malam begini?" gumamnya. Hatinya berdebar. Jarang sekali ada tamu datang malam-malam di kontrakan sederhana itu. Dengan langkah hati-hati, ia berjalan ke pintu. Ia sempat mengintip lewat celah jendela kecil. Ternyata Dene, tetangga kontrakan di sebelah, berdiri sambil membawa beberapa bungkus gorengan. Dene masih muda, mungkin sekitar akhir 20-an. Sehari-hari ia bekerja sebagai karyawan toko material di dekat pasar. "Maaf, Mbak Rina," suara Deni terdengar dari luar. "Saya beli gorengan. Kebanyakan, takut keburu dingin. Saya bawain sedikit buat Mbak," ucapnya sambil tersenyum canggung saat pintu dibuka. Rina sempat ragu. Pikirannya bercampur antara terkejut, senang, sekaligus bingung. Malam-malam begini, seorang tetangga mengetuk pintu dengan alasan sederhana, membawa gorengan. Tapi akhirnya ia mengangguk kecil. "Wah, makasih banget Mas. Pas banget, saya lagi pengen ngemil." Deni tertawa kecil. "Syukur kalau cocok, saya beli terlalu banyak. Kalau dimakan sendiri bisa enak." Rina mempersilahkan Deni masuk, mereka lalu duduk di ruang tamu. Meja kayu yang sudah agak kusam menjadi tempat mereka meletakkan gorengan dan gelas teh hangat. Awalnya suasana terasa canggung, tapi obrolan perlahan mengalir. Mereka membicarakan hal-hal sederhana, tentang atap kontrakan yang bocor ketika hujan deras semalam, tentang harga minyak goreng yang naik lagi, tentang suara bising dari anak kos di ujung gang yang suka karaokean malam-malam. Hal-hal kecil yang biasa terjadi di sekitar mereka, tapi justru dari obrolan ringan itu, suasana jati terasa lebih akrab. Rina sesekali tertawa mendengar cara Deni bercerita. Ada sesuatu dalam caranya berbicara santai, ringan, penuh perhatian yang membuat Rina merasa nyaman. Sudah lama sekali ia tidak merasakan percakapan hangat seperti itu.
seolah-olah ada ruang kosong dalam dirinya yang tiba-tiba terisi. Sementara Denny tampak memperhatikan Rina dengan cara yang berbeda. Ia tidak berani menatap lama-lama, tapi ada kekaguman yang jelas di matanya. Rina mengenakan daster sederhana bermotif bunga, rambutnya diikat seadanya. Meski begitu, ada pesona alami yang membuat Denny sulit berpaling. Obrolan mereka berlanjut, melewati waktu tanpa terasa. Rina menceritakan sedikit tentang kesehariannya. Bagaimana ia kadang merasa bosan sendirian di rumah. Denny mendengarkan dengan penuh perhatian, mengangguk pelan, sesekali memberi komentar singkat. Kalau sendirian gini memang sepi ya, Mbak. Saya juga sering merasa gitu kalau di rumah nggak ada siapa-siapa. Untung masih ada tetangga buat diajak ngobrol, kata Denny sambil tersenyum. Rina menatapnya sejenak, lalu tersenyum balik. Ada rasa hangat yang sulit ia jelaskan. Ia tahu Denny hanya tetangga, bukan siapa-siapa. Tapi malam itu kehadirannya seolah menjadi obat dari kesepian yang mendera. Di luar, suara jangkrik makin nyaring, angin malam berhembus pelan lewat jendela yang setengah terbuka. Waktu seakan berhenti, hanya menyisakan percakapan sederhana antara dua orang yang sama-sama merasa butuh teman bicara. Rina sadar bahwa dirinya sedang merasa berbeda. Ada sesuatu yang berdenyut dalam hatinya. Ia tidak tahu apakah itu rasa senang, rasa nyaman, atau mungkin sekadar pelarian dari sepi. Tapi yang jelas, malam itu ia merasakan kembali perhatian sesuatu yang sudah lama hilang dari hidupnya. Dan tanpa ia sadari, malam yang awalnya sepi dan hampa, perlahan berubah menjadi malam penuh kehangatan yang sulit dilupakan. Sofa yang tak begitu besar itu menjadi saksi bisu malam hari itu. Angin dingin yang berhembus dari jendela tak lagi bisa mendinginkan suasana. Rina begitu mendominasi keadaan saat itu. Entah apa yang sedang dia pikirkan saat itu. Sedangkan Denny begitu perhatian dan sabar menghadapi situasi ini. Sampai di suatu momen semuanya berbalik. Entah karena kelelahan atau ada hal lain, Rina mulai memperkecil dominasinya. Denny membalikan situasi saat itu. Meja kayu pun tak luput jadi tempat terbaik saat itu. Meskipun hari menjelang pagi, tapi Denny terus meningkat semangatnya, seolah Denny ingin membuktikan sesuatu, mengeluarkan semua kemampuannya. Semua berlangsung hampir 2 jam lamanya. Tiba-tiba dia berpikir bahwa ini harus segera disudahi. Jika diteruskan waktunya kurang pas. Denny akhirnya menyelesaikan tugasnya, mengakhiri semua usahanya. Setelah selesai, Denny meminta izin untuk pamit pulang. Rina pun mengizinkan Denny pulang, meskipun dia sebenarnya belum rela. Rani pun membuat permintaan ke Denny bahwa dia harus sering-sering datang, agar Rina tak kesepian, ada teman untuk berbagi cerita. Dengan senyuman manis, Denny menyanggupi permintaan Rani itu. Akhirnya Denny pun pulang, dan Rani langsung tertidur malam itu.